Bai Weiju, adegan itu sempat menegangkan untuk beberapa saat. Lin Qingtan memiliki niat untuk berhenti, tetapi ketika dia memikirkan Xiao Luyun, yang telah menghilang selama 15 tahun dan sekarang akhirnya kembali, tetapi dia tidak melakukan apapun untuknya, Lin Qingtan mengumpulkan keberaniannya lagi. Bukankah itu hanya selusin gelas minuman keras? Untuk Xiao Luyun, aku mempertaruhkan nyawaku kali ini. Lin Qingtan dengan gemetar mengambil segelas anggur putih. Di depan, Hu Chao mencibir. Hu Weiping memperhatikan dengan mata dingin. Ma Rongrong tidak sabar untuk melihat Lin Qingtan mempermalukan dirinya sendiri setelah mabuk, dan mau tidak mau berjalan menuju Lin Qingtan. Kamu masih menyeret kakimu setelah minum. Kamu tidak berani minum kan? Ayo, biarkan aku membantumu. Ma Rongrong mengambil segelas anggur putih dan bersiap menuangkannya ke mulut Lin Qingtan. Tapi pada saat ini, ledakan, pintu kotak itu tiba-tiba dibuka, dan kemudian sesosok pembunuh menyerbu masuk. Itu adalah Lu Yun. Ada keheningan di dalam kotak. Setelah beberapa saat, Hu Chao pulih dari keterkejutannya dan meraung, di mana kamu melompat keluar dari sini, dan kamu bahkan tidak melihat di mana kamu berada. Lu Yun tidak menjawab, lebih tepatnya, menatap Ma Rongrong di depannya. Saya melihat Ma Rongrong memegang wajah Lin Qingtan dengan satu tangan, bersiap menuangkan minuman keras ke dalamnya. Niat membunuh muncul seketika. Sialan, sialan, jika kamu berani memperlakukan adik keduaku seperti ini, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Lu Yun meraung, menjambak rambut Ma Rongrong, membantingnya ke pintu, lalu meraih lehernya dan mengangkatnya ke udara. Ma Rongrong terkejut. Orang-orang lain di dalam kotak terlalu takut untuk bernapas. Dari mana datangnya dewa jahat ini? Kamu melakukan sesuatu pada seorang wanita, menurutmu kamu ini pahlawan seperti apa? Meskipun Hu Chao juga merasa bersalah, untuk menyelamatkan mukanya, dia tetap berdiri dan mengatakan sesuatu. Namun, dia baru saja selesai berbicara. Bentak. Sebuah tamparan keras mengguncang seluruh kotak. Hu Chao menutupi wajahnya dan berkata dengan tidak percaya, "Ayah, mengapa kamu memukulku? Orang yang ingin kamu pukul ada di sana." Dia tidak bisa mempercayainya, karena yang menamparnya adalah ayah direkturnya, Hu Weiping. Hu Weiping berkata dengan suara gemetar, "Yang saya kalahkan adalah Anda jalang buta. Tahukah Anda siapa Tuan Lu?" Dia juga panik. Hari itu, setelah lelang Dongzheng berakhir, Hu Weiping memberitahu gurunya tentang penggunaan jarum yang 9 putaran oleh Lu Yun. Tanpa diduga, gurunya begitu bersemangat hingga dia langsung muntah darah. Hu Weiping ketakutan dan tidak tahu mengapa gurunya begitu bersemangat. Bagaimanapun, setelah hari itu, gurunya memberitahunya dengan nada yang hampir memerintah bahwa dia pasti harus menemukan Lu Yun, dan dia ingin memuja Lu Yun sebagai gurunya. Guru ingin menjadikan Lu Yun sebagai gurunya. Hu Weiping benar-benar tercengang saat itu, jadi dia buru-buru pergi mencari Liu Yaner, berharap Liu Yaner bisa memberitahunya informasi kontak Lu Yun. Namun, karena ketidakbahagiaan sebelumnya, Liu Yaner tidak memberikan kesempatan kepada Hu Weiping untuk bertemu dengannya. Hu Weiping merasa cemas dan cemas. Meski hari ini adalah hari ulang tahun putranya, Hu Weiping sama sekali tidak senang karena gurunya kembali menekannya. Jadi ketika Lin Qingtan meminta bantuannya barusan, Hu Weiping kesal dan tidak mau memperhatikannya sama sekali. Tapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Lin Qingtan adalah saudara perempuan kedua Lu Yun. Hu Weiping sangat ingin mengambil batu bata dan menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Lu Yun sudah tidak puas dengan dirinya sendiri, tapi sekarang, dia pasti semakin muak dengan dirinya sendiri. Dan ini akan memakan waktu. Wajah Ma Rongrong memerah dan dia mulai memutar matanya, tapi Lu Yun tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya, seolah dia benar-benar ingin mencekik Ma Rongrong sampai mati. Adik, jangan menimbulkan masalah. Lin Qingtan takut jika Lu Yun benar-benar mencekik Ma Rongrong sampai mati, dia juga akan menghadapi hukuman penjara, dan itu tidak sepadan. Lin Qingtan tidak tahan melihat kakaknya dipisahkan oleh tembok besi setelah 15 tahun absen, jadi dia terus memohon. Lu Yun kemudian melepaskan tangannya dan berkata dengan dingin, "Kamu seharusnya beruntung karena saudara perempuanku yang kedua adalah orang yang baik. Jika tidak, bahkan jika Raja Surga datang hari ini, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu." Ma Rongrong jatuh ke tanah, menutupi lehernya dan batuk terus-menerus. Lu Yun melihat minuman keras di tanah lagi dan mengerutkan kening, formasi gerbang naga. Siapa yang mengaturnya? Tiba-tiba, rekan Hu Chao begitu ketakutan sehingga dia buru-buru berkata, "Ya. Hu Chao meminta saya melakukannya." Mata Lu Yun tiba-tiba menatap Hu Chao. Hu Chao merasa dingin di sekujur tubuhnya. Hu Weiping buru-buru berkata, "Tuan Lu, kami benar-benar tidak tahu sebelumnya bahwa Nona Lin adalah saudara perempuan kedua Anda. Apakah aku membiarkanmu berbicara?" Lu Yun berteriak dingin, menyebabkan Hu Weiping langsung tersedak. Tepat ketika semua orang mengira Lu Yun akan bergegas dan memukuli Hu Chao dengan kejam, mereka mendengar Lu Yun mencibir dan berkata, "Formasi gerbang naga, kan? Aku akan membahasnya untuk saudara perempuanku yang kedua." Saat dia berbicara, dia mengambil segelas anggur. Hu Weiping berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, "Tuan Lu, kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak boleh melakukannya." Namun, Lu Yun sudah menenggak segelas anggur putih. Hu Weiping berbalik dan menamparkan wajah Hu Chao lagi, sambil berteriak, "Binatang! Binatang, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam?
Tuangkan aku anggur, 2 gelas. Meskipun Hu Chao tidak mengerti mengapa ayahnya begitu ketakutan, dia tetap menuangkan 2 gelas anggur putih. Hu Weiping mengambil 2 gelas anggur putih, mencubit hidungnya dan menelannya. Saat ini, Lu Yun sudah meminum cangkir keduanya. Hu Weiping segera melanjutkan dengan 2 cangkir. Setiap kali Lu Yun minum, Hu Weiping meminum 2 minuman lagi dengan ekspresi ngeri di wajahnya, hampir tanpa jeda sesaat pun. Segera, Hu Weiping membungkuk dan muntah hebat. Ayah! Tuangkan anggurnya, aku akan membiarkanmu menuangkan anggurnya, muntah. Hu Weiping muntah dan minum pada saat bersamaan. Selama Lu Yun tidak berhenti, dia tidak berani berhenti. Berbeda sekali dengan rasa malu Hu Weiping, wajah Lu Yun tidak merah dan jantungnya tidak berdebar kencang. Dia meminum segelas demi segelas anggur putih, seolah-olah dia sedang meminum air matang. Dengan setiap minuman dia maju selangkah. Langkah terakhir. Ledakan. Lu Yun datang langsung ke Hu Chao dengan ekspresi acuh tak acuh, formasi gerbang naga telah berlalu, bagaimana kabarmu? Formasi gerbang naga telah berlalu, bagaimana kabarmu? Kata-kata ini seperti kata-kata iblis, menakuti Hu Chao hingga membelah hati dan kantong empedunya. Terutama pada saat ini, Lu Yun sedang berdiri di depannya, menatapnya, matanya yang dingin dan gelap tampak seperti neraka tanpa dasar. Seluruh tubuh Hu Chao diliputi ketakutan. Monster macam apa yang kita provokasi hari ini? Di samping, Hu Weiping meninggal dalam keadaan mabuk, dan sebelum kehilangan kesadaran, dia tidak lupa mengucapkan bisikan yang menyakitkan, Tuan Lu, ya, tidak bangun. Ikuti dengan cermat, Hu Chao juga berlutut di tanah dan membenturkan kepalanya ke lantai. Dia tidak tahu alasan mengapa ayahnya takut pada Lu Yun. Tetapi, dia sangat ketakutan dengan aura menakutkan Lu Yun. Terkadang ketakutan seseorang bisa menular. Semua orang di dalam kotak menahan napas, kecuali Hu Chao, yang membenturkan kepalanya ke lantai hingga pingsan. Seperti ayahnya, dia terjatuh. Rapi, apa yang terjadi? Siapa yang berani membuat masalah di Bai Weijuku setelah memakan hati beruang? Tiba-tiba, suara seorang pria parubaya yang kaya terdengar dari luar pintu, dan kemudian sekelompok pengawal berbaju hitam bergegas masuk ke dalam kotak terlebih dahulu. Bos Wu, dialah yang menimbulkan masalah. Cepat, tangkap dia dan pukul dia. Mungkin Ma Rongrong benar-benar gila. Setelah akhirnya menarik nafas, dia langsung berlari menuju pintu dan mengadu kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu tercengang, siapa kamu? Saya Ma Rongrong. Bos Wu, Anda lupa bahwa kita pernah berbisnis sebelumnya. Sumiguchi, pria parubaya itu buru-buru menghentikan Ma Rongrong. Tentu saja dia ingat wanita di depannya. Itu terjadi sekitar setengah bulan yang lalu. Saat itu, seorang pria parubaya pergi ke klub malam untuk menghilangkan kebosanannya. Dia kebetulan melihat Ma Rongrong menari di disko. Meskipun Ma Rongrong terlihat biasa saja, dia lebih baik dari masa mudanya dan tahu cara berdandan. Penampilan aslinya adalah 6 poin, tetapi setelah riasan, bahkan bisa mencapai 8,5 poin. Ditambah dengan pakaiannya yang minim dan tarian yang provokatif, dia dengan cepat menarik perhatian pria parubaya tersebut, yang kemudian mendekatinya untuk memulai percakapan. Begitu Ma Rongrong melihat bahwa ini adalah pria kaya, dia dengan santai digoda oleh pria parubaya itu, jadi dia pergi berhubungan seks dengannya, dan kemudian menghasilkan banyak uang. Pria parubaya itu baru saja menyela Ma Rongrong karena dia takut dia akan berbicara tidak terkendali. Toh, hal semacam ini hanya perlu dipahami oleh kedua belah pihak. Tetapi, itu adalah fakta bahwa seseorang menyebabkan masalah di wilayahnya, jadi apakah itu untuk membantu Ma Rongrong atau untuk menegakkan aturan Bai Weiju, dia tidak punya alasan untuk duduk diam. Pengacau hari ini harus dihukum berat. Pria parubaya itu masuk ke dalam kotak dengan marah. Ma Rongrong menunjuk ke arah Lu Yun dengan cibiran di wajahnya, Bos Wu, ini orangnya. Lihat apa yang dia lakukan pada kotakmu. Tidak hanya itu, dia juga menjatuhkan 2 VIP-mu. Tak perlu dikatakan lagi, pria parubaya itu mengatakan bahwa kelompok pengawalnya sudah bersiap untuk bergerak menuju Lu Yun. Saat ini, Lu Yun memandang pria parubaya itu dengan acuh tak acuh, saya sedang bekerja di sini, apakah Anda keberatan? Pandangan sekilas ini membuat pria parubaya itu sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah. Ya Tuhan, bagaimana mungkin dewa jahat ini? Pria parubaya itu ingat dengan jelas bahwa pada hari konferensi peluncuran produk baru grup King Cheng, pemuda inilah yang memaksa semua reporter media untuk berlutut dan meminta maaf. Yang paling penting adalah, dikatakan, pemuda ini adalah saudara ipar Tuan Yuntian. Apa-apaan ini? Pada saat ini, Kapten pengawal siap menyerang Lu Yun, berteriak, Nak, mengapa kamu berbicara dengan bos kami, percaya atau tidak? Bentak, sebelum dia selesai berbicara, pria parubaya itu tiba-tiba bergegas dan menamparnya. Kemudian dia membungkuk kepada Lu Yun dengan penuh hormat dan berkata, Tuan Lu, saya benar-benar minta maaf, bawahan saya tidak tahu apa-apa dan saya mengganggu Anda. Petik 2. Pria parubaya ini adalah penanggung jawab keluarga Wu Chenghua, yang telah mengirimkan miliaran pesanan ke King Cheng Group hari itu. Bai Weiju adalah milik keluarga Wu-nya. Adegan yang tiba-tiba itu membuat semua orang bingung. Situasi apa ini? Terutama para perawat muda yang datang bersama Hu Chao untuk merayakan ulang tahunnya. Ketika kepala departemen sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, mereka penasaran dengan identitas Lu Yun.
Sekarang, bahkan bos besar Bai Weiju menghormati Lu Yun dengan hormat. Siapa dia? Para perawat muda belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Masing-masing dari mereka sangat terkejut hingga dada mereka bergetar, yang cukup untuk membentuk gelombang besar. Ma Rongrong juga tercengang dan berkata tidak percaya. Wu. Bos Wu, apakah Anda salah mengakui orang yang salah? Anak ini. Ledakan, Wu Chenghua terbang dan menendang Ma Rongrong ke tanah. Kamu bajingan, kamu berani tidak menghormati Tuan Lu. Seseorang datang, menamparkan mulutnya dan membengkaknya, lalu menelanjanginya dan menyeretnya ke jalan. Ya, segera Ma Rongrong diseret keluar sambil berteriak, dan sampai akhir dia tidak mengerti apa identitas Lu Yun. Wu Chenghua berkata kepada Lu Yun sambil tersenyum meminta maaf, Tuan Lu, mulai sekarang, biarkan Wu yang melakukannya untukmu. Mengapa kamu harus melakukannya sendiri? Lu Yun menatapnya dengan dingin, jika aku membiarkanmu melakukannya untukku, apakah adik keduaku masih bisa berdiri di sini dengan baik? Hati Wu Chenghua bergetar, siapa saudara perempuanmu yang kedua? Dia melihat sekeliling, melihat Lin Qingtan, dan segera berlari untuk meminta maaf. Ada banyak gadis di tempat kejadian, tapi semuanya berkerumun dengan ekspresi ketakutan. Sekilas, mereka bukanlah saudara perempuan kedua Tuan Lu. Hanya ekspresi Lin Qingtan yang relatif normal. Jadi Wu Chenghua segera mengenalinya. Setelah meminta maaf, Wu Chenghua dengan hormat berkata kepada Lu Yun, Tuan Lu, untuk menyampaikan permintaan maaf saya bersedia memberi Anda Bai Weiju. Saya harap Anda tidak menyukainya. Semua orang gempar. Bai Weiju ini adalah properti penting keluarga Wu, dan Wu Chenghua sebenarnya ingin memberikannya kepada Lu Yun. Siapa yang bisa memberitahuku, apa ini Tuan Lu? Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah apa yang terjadi di belakang mereka. Lu Yun melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, saya tidak tertarik. Petik 2, petik 2. Dalam perjalanan pulang, wajah halus Lin Qingtan menatap Lu Yun dengan ekspresi penasaran, seolah dia sedang melihat sesuatu yang aneh. Orang-orang itu penasaran dengan identitas Lu Yun, dan dia juga sama penasarannya. Mengapa Hu Weiping takut pada Xiao Lu Yun? Kenapa bos Bai Weiju juga takut pada Xiao Lu Yun? Lin Qingtan seperti anak kucing yang penasaran, meraih Lu Yun dan menanyakan pertanyaan yang tak ada habisnya. Lu Yun tidak punya pilihan selain memberitahunya bahwa ketika dia berada di rumah lelang Dongzheng, dia menggunakan jarum yang 9 putaran, yang mungkin mengejutkan Hu Weiping, jadi dia tidak berani menyinggung perasaannya. Adapun Wu Chenghua, itu akan menjelaskannya dengan lebih baik. Ye Qingcheng kemudian memberitahu Lin Qingtan tentang insiden grup Qingcheng, dan Wu Chenghua berada di tempat kejadian hari itu. Adalah normal jika dia takut pada Lu Yun. Dengan penjelasan ini, Lin Qingtan merasa itu sangat masuk akal. Mengenai identitas asli Lu Yun, Tuan Yuntian, mengapa dia tidak memberitahu Lin Qingtan? Itu bukan karena dia tidak sengaja mengatakannya, tetapi karena saudara perempuan kedua tidak mempercayainya bahkan jika dia memberitahunya. Sama seperti sebelumnya di hadapan saudari Qingcheng, Lu Yun secara langsung mengungkapkan identitasnya sebagai Tuan Yuntian, tetapi saudari Qingcheng tidak mempercayainya sama sekali. Tentu saja kakak kedua juga tidak akan mempercayainya. Ini seperti teman baik Anda yang pergi bekerja selama 15 tahun dan tiba-tiba memberitahu Anda ketika dia kembali bahwa saya sudah menjadi orang terkaya di dunia. Kecuali Anda menunjukkan saldo Anda. Identitas Lu Yun bahkan lebih sulit untuk dijelaskan. Bahkan jika dia memiliki beberapa benda di tubuhnya yang dapat membuktikan identitasnya, para suster mungkin hanya mendengar nama Yuntian Senjun dan mungkin tidak mengetahui lebih dalam, jadi meskipun Lu Yun mengeluarkan benda identitasnya, mereka tidak mengenalinya. Pada saat ini, Lin Qingtan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, adik, kamu baru saja minum begitu banyak gelas minuman keras, kenapa tidak terjadi apa-apa? Saat kamu mengatakan itu, aku benar-benar sedikit mabuk. Lu Yun mencoba yang terbaik untuk bertingkah seperti orang normal, dan saat dia berbicara, dia bergoyang dan jatuh ke pelukan saudara perempuan kedua. Lin Qingtan percaya itu benar, jadi dia buru-buru memanggil taksi dan membawa Lu Yun kembali ke Aula Xinglin. Perjalanannya bergelombang, tapi Lu Yun tidak merasakan ketidaknyamanan sedikit pun, dan menghela nafas dalam hatinya, senang sekali memiliki saudara perempuan kedua saya di sini. Kembali ke Aula Xinglin, sisi sebaliknya sebenarnya sedang direnovasi. Dulu ada toko roti kukus di seberang Xinglintang. Mereka baru pindah 2 hari terakhir. Segera, mereka mengetahui jawabannya keesokan harinya. Saya melihat Li Kuan berjalan ke Aula Xinglin dengan cibiran di wajahnya dan berkata, Bos Lin, sama-sama dan selamat. Lin Qingtan mengerutkan kening, kamu adalah seorang pembunuh, mengapa kamu kembali? Pembunuh. Li Kuan tertegun sejenak, dia tidak tahu tentang kematian gadis kecil itu 2 hari yang lalu, dan mengira obat yang dia resepkan tidak berbahaya. Oleh karena itu, saya tidak mengerti ungkapan, pembunuh, Lin Qingtan. Saya pikir dia melebih-lebihkan, jadi saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Li Kuan tersenyum dan berkata, Bos Lin, jangan salah paham. Saya kembali bukan untuk meminta Anda menerima saya, tetapi karena toko saya tepat di seberang jalan. Apa? Lin Qingtan tiba-tiba memasang ekspresi jelek di wajahnya, Anda ingin membuka klinik pengobatan Tiongkok di hadapan saya. Ya, apakah ada masalah? Tidak ada yang menetapkan bahwa 2 klinik medis tidak boleh dibuka saling berhadapan. Setiap orang bergantung pada kemampuannya mencari nafkah.
Itu tergantung siapa yang lebih mampu, kata Li Kuan sambil tersenyum. Ekspresi Lin Qingtan berubah menjadi sangat jelek. Apakah makan ini berdasarkan kemampuan seseorang? Anda jelas mengandalkan fakta bahwa Anda adalah murid ahli pengobatan Tiongkok untuk menindas saya, seorang wanita lemah. Namun, yang membuat Lin Qingtan semakin tidak nyaman adalah apa yang terjadi kemudian. Li Kuan berkata dengan penuh arti, baiklah, teman-teman murid dan saudara laki-laki saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Tampaknya ada banyak masalah di masa lalu, 2 hari. Aku berlari. Setelah Li Kuan selesai berbicara, dia tertawa dan meninggalkan aula Xinglin. Tubuh halus Lin Qingtan sedikit gemetar, jelas dia sangat marah atas kata-kata Li Kuan. Bukankah kata-kata Li Kuan hanya berarti bahwa dia akan mengundang semua muridnya untuk membantu pada hari pembukaan klinik medis? Siapakah rekan murid Li Kuan? Murid langsung Yu Hongwen, ahli pengobatan tradisional Tiongkok, salah satu dari mereka adalah sosok terkenal. Pada saat itu, diperkirakan balai Xinglin akan ditutup segera setelah klinik medis Li Kuan dibuka. Lin Qingtan merasa sedih ketika dia mengira kerja kerasnya selama 2 tahun akan segera sia-sia. Kakak kedua, kenapa kamu tidak bahagia lagi? Pria mana yang menyinggung perasaanmu? Aku akan membunuhnya. Begitu Lu Yun masuk, dia melihat Lin Qingtan tidak bahagia, jadi dia bertanya sambil tersenyum. Lin Qingtan mencubitnya dan berkata, kamu membunuh orang di setiap kesempatan. Apakah kamu seorang maniak yang kejam? Lu Yun tertawa 2 kali, bukankah ini karena aku mengkhawatirkanmu? Begitu pula dengan saudara perempuannya yang lain. Siapapun yang berani menindas mereka akan dibunuh olehku. Dia akan banyak bicara. Meskipun Lin Qingtan mengatakan ini, hatinya masih sangat hangat. Kakak kedua, katakan saja padaku, mungkin aku bisa membantumu. Lu Yun terus bertanya. Melihat keengganannya, Lin Qingtan tidak punya pilihan selain memberitahunya apa yang terjadi ketika Li Kuan datang sekarang. Lu Yun tersenyum dan menghibur, jangan khawatir, saudari kedua, klinik medisnya tidak bisa dibuka. Kamu bilang kamu tidak bisa memulainya karena kamu tidak bisa memulainya. Kamu mengira kamu adalah direktur biro kesehatan. Lin Qingtan memelototinya. Kakak kedua, kamu tidak percaya padaku. Percaya, percayalah, kamu adalah saudaraku, meskipun kamu mengatakan kamu bisa memetik bintang dari langit, aku akan mempercayaimu. Lu Yun tersenyum dan tidak menjelaskan apa-apa lagi, tapi berkata, kakak kedua, aku sedikit lapar. Ayo pergi ke ujung jalan untuk membeli sesuatu untuk dimakan. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan aula Xinglin. Saat dia keluar, mata Lu Yun tiba-tiba menjadi dingin. Kamu, Li Kuan lagi-lagi yang tidak peduli dengan hidup dan mati. Tampaknya tamparan yang kamu berikan terakhir kali tidak cukup menyakitkan. Kamu benar-benar berani menindas saudara perempuanku yang kedua. Hu Weiping muntah sepanjang hari kemarin dan hampir muntah empedu. Saat dia bangun hari ini, hari sudah siang. Sakit kepala yang membelah. Tapi dia mengabaikan sakit kepala itu sama sekali dan buru-buru memanggil putranya Hu Chao. Saat dia melihat Hu Chao, ekspresi Hu Weiping tiba-tiba berubah. Dia melihat lingkaran kain kasa putih melingkari kepala putranya, dan buru-buru bertanya, apakah Tuan Lu memukul kepalamu? Nada suara Hu Weiping tidak marah, tapi ketakutan. Hu Chao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya sendiri yang mengetuknya. Lalu, bagaimana kabar Tuan Lu? Hu Weiping pingsan setelah minum anggur kemarin, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hu Chao tampak sedikit malu, kemarin. Saya juga pingsan. Ayah, siapakah Tuan Lu itu? Hu Chao sangat bingung. Hu Weiping menghela napas dan berkata, apakah Anda masih ingat bahwa saya telah memberitahu Anda bahwa seorang dokter ajaib yang sangat berkuasa muncul di Jiangcheng? Hu Chao mengangguk. Tentu saja dia ingat ini, karena Hu Weiping baru menyebutkannya 2 hari yang lalu. Dikatakan bahwa dokter ajaib mengetahui metode akupuntur pengembalian yang 9 putaran. Bahkan Yu Lao, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, berseru untuk memujanya sebagai gurunya setelah mendengarnya. Ayah, mungkinkah dokter ajaib yang kamu bicarakan adalah Tuan Lu? Hu Chao sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya. Hu Weiping mengangguk, ya, itu dia. Tidak hanya itu, Tuan Lu juga memiliki seorang saudara perempuan bernama Liu Yaner, yang sepertinya memiliki hubungan dekat dengan Tuan Yun Lu. Ekspresi Hu Chao tiba-tiba berubah saat mendengar ini. Ketika pertama kali mendengar ayahnya berbicara tentang dokter ajaib, dia mengira dia adalah seorang lelaki tua berusia di atas 50 tahun. Kemarin hampir menimbulkan bencana. Hu Weiping tiba-tiba terkejut dan berkata, cepat, lihat buku alamat ponselmu untuk melihat apakah ada informasi kontak Lin Qingtan. Hu Chao tersenyum pahit, sudah lama dihapus. Lin Qingtan telah meninggalkan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangcheng selama 2 tahun. Ketika dia berada di rumah sakit, Hu Chao berusaha keras untuk mengejar Lin Qingtan tetapi gagal. Jika dia masih menyimpan nomor teleponnya, bukankah dia akan mencari masalah? Sepertinya kita hanya bisa pergi ke departemen medis untuk menemukannya. Hu Weiping menahan ketidaknyamanan fisiknya dan segera bersiap untuk berangkat ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangcheng. Lin Qingtan bekerja di rumah sakit, jadi informasi kontaknya harus diarsipkan di departemen medis, jadi sekarang kita hanya bisa berharap Lin Qingtan tidak mengganti nomor teleponnya. Tepat ketika Hu Weiping hendak keluar, ponselnya tiba-tiba bergetar.
Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Dia mengira itu adalah panggilan dari seorang pasien, jadi dia menolak menjawab panggilan tersebut tanpa berpikir. Namun, setelah beberapa saat, sebuah pesan teks tiba-tiba datang, "Saya Lu Yun." Tuan Lu, Hu Weiping sangat bersemangat sehingga dia segera menelepon kembali. "Tuan Lu, saya tidak menyangka Anda akan berinisiatif menelepon saya. Saya sangat bersemangat. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi kemarin." "Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal, apakah kamu ingin mempelajari jarum Huyang 9 putaran?" Lu Yun di ujung telepon berbicara dengan singkat dan langsung pada sasaran. Hu Weiping tertegun sejenak. Langsung, wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia mengangguk seperti ayam mematuk nasi dan berkata, "Saya pikir, tidak hanya saya memikirkannya, tetapi guru saya juga memikirkannya. Guru saya telah mengatakan bahwa dia ingin menjadi gurumu, selama 2 hari terakhir." "Gurumu?" "Yah, guruku adalah Yu Hongwen, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok." Ada keheningan di ujung lain telepon. Setelah sekian lama, suara aneh Lu Yun terdengar lagi, "Jika itu masalahnya, kamu harus mengenal Li Quan. Kami saling kenal. Kami berasal dari sekolah yang sama. Namun, hubunganku dengan Li Quan sama sekali tidak baik. Mungkinkah Tuan Lu dan Li Quan berteman?" Hu Weiping bertanya dengan hati-hati. "Musuh. Sangat bagus." Hu Weiping tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, dan segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan buru-buru menjelaskan, "Maaf, Tuan Lu, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan. Yang saya maksud adalah bocah nakal Li Quan itu tidak punya kualifikasi untuk menjadi temanmu." "Oke, berhentilah menyanjung. Klinik pengobatan tradisional Tiongkok Li Quan akan dibuka di seberang Aula Xinglin saudara perempuanku dalam 2 hari. Kamu dapat memanggil beberapa orang lagi untuk membunuh prestisenya. Oke, tolong kirimkan saya alamat Anda, dan saya pasti akan menangani masalah ini demi kepuasan Anda." Setelah panggilan telepon berakhir, Hu Weiping merasa benar-benar nyaman, seperti sinar matahari yang hangat menembus awan gelap dan langsung mengenai jantungnya. "Itu sangat keren. Hahaha, Li Quan, kamu tidak berurusan denganku saat kita belajar. Aku tidak menyangka kamu benar-benar mendapat masalah dengan Tuan Lu kali ini. Kamu memang pantas mendapatkannya, hahaha." Hu Weiping hampir tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, mustahil baginya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Li Quan, dan dia bahkan ingin Li Quan dijepit ke tanah dan digosok dengan gila-gilaan oleh Tuan Lu. Hu Chao di samping memandang Hu Weiping dengan bingung dan bertanya, "Ayah, ada apa denganmu?" Tadi dia terlihat murung, tapi kenapa dia tersenyum begitu bahagia setelah menjawab panggilan telepon dan tidak terburu-buru pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Hu Weiping berkata sambil tersenyum, "Xiao Chao, kali ini, kami menemukan harta karun." Hu Chao tidak tahu kenapa. Hu Weiping mengabaikannya, tetapi membuka buku alamat di ponselnya dan menelepon satu persatu. "Chao tua, jika kamu ada waktu luang hari ini, aku ingin meminta bantuanmu. Apa? Kamu akan mendukung klinik medis baru Li Quan? Tidak apa-apa, semoga kamu beruntung. Lao Meng, apakah kamu ada waktu luang? Apakah kamu juga akan mendukung klinik medis baru Li Quan? Semoga beruntung. Saudara Luo, semoga beruntung." Hu Weiping melakukan lebih dari selusin panggilan berturut-turut, tetapi Li Quan yang menelepon terlebih dahulu, pada akhirnya, hanya 2 atau 3 teman dekat yang setuju untuk datang dan membantu. Hu Chao berdiri di samping dan berkata dengan lebih tertekan dan bingung, "Ayah, apakah otakmu sudah habis terbakar oleh alkohol? Orang lain menolakmu, tetapi kamu masih sangat bahagia. Kamu tidak mengerti. Artinya berdiri dalam antrean dulu, lalu menangkap mereka semua dalam satu gerakan, hahaha," kata Hu Weiping dengan sengaja. Akhirnya, Hu Weiping menghubungi semua siswa di buku alamatnya, dan tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi, Xiao Chao, ikutlah denganku mengunjungi guru." Yu Hongwen, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, pernah menjadi profesor dan pengajar pascasarjana di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok. Para mahasiswa yang dilatihnya telah mencapai prestasi besar di rumah sakit di seluruh negeri. Bahkan Direktur Biro Kesehatan Kota Jiangcheng adalah muridnya. Hanya saja Yu Hongwen telah pensiun selama hampir 10 tahun dan kini menikmati masa tuanya. Ketika Hu Weiping datang ke rumah gurunya, secara kebetulan dia bertemu dengan Li Quan yang sedang keluar. Keduanya mendengus dingin dan pura-pura tidak mengenal satu sama lain. Di halaman, terlihat seorang lelaki tua berkemeja putih berdiri di bawah naungan pohon sambil melakukan tai chi dengan perlahan dan santai. Itu adalah Yu Hongwen, ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Meski usianya sudah di atas 70 tahun, namun tubuh lelaki tua itu masih sangat kuat. Hal ini tidak lepas dari kesehariannya yang ngotot berlatih tai chi demi kesehatan. Tetapi seorang lelaki tua yang sehat begitu bersemangat hingga dia langsung muntah darah ketika mendengar seseorang telah melakukan jarum Huyang 9 putaran. Bisa dibayangkan bahwa jarum Huyang 9 putaran adalah teknik akupuntur yang sangat berharga. "Menangis, kamu di sini." Melihat Hu Weiping, Yu Hongwen menghentikan aktivitasnya dan bertanya sambil tersenyum. Hu Weiping mengangguk, "Guru, saya baru saja melihat Li Quan. Yah, dia bilang dia akan membuka klinik pengobatan tradisional Tiongkok dan ingin mengundang saya untuk membantu. Guru, apakah kamu setuju?"
Haha, Yu Hongwen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, untuk membuka klinik medis, kamu harus mengandalkan keahlianmu sendiri. Kamu tidak bisa melangkah jauh dengan mengandalkan ajaran sesat ini, jadi aku mengkritiknya. Kritik yang bagus. Anda datang menemui saya hari ini. Apakah Anda punya kabar tentang dokter ajaib itu? Ya, sungguh. Yu Hongwen melompat ke depan Hu Weiping dengan suara mendesing, meraih bahunya dan mengguncangnya dengan keras, yang mengejutkan Hu Weiping. Guru, mohon bersungguh-sungguh. Yu Hongwen tidak sabar untuk berkata, cepat, bawa aku menemui dokter ajaib. Aku ingin bersujud padanya dan memujanya sebagai guruku. Ada pepatah yang mengatakan jika Anda mendengarkan Tao di pagi hari, Anda akan mati di malam hari. Yu Hongwen adalah orang seperti itu. Ia telah mendalami seni pengobatan tradisional Tiongkok sepanjang hidupnya dan sangat terobsesi dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Bahkan setelah pensiun, saya masih terus memikirkan pencapaian saya di masa lalu. Di antaranya adalah jarum Huyang 9 putaran. Teknik akupuntur ini dipelajari Yu Hongwen dari sebuah buku kuno ketika ia masih muda. Dengan teknik akupuntur inilah ia pertama kali muncul dalam bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah terkenal, Yu Hongwen pun tidak pelit dan langsung mengajarkan teknik akupuntur ini kepada murid-muridnya. Tapi baru 2 tahun lalu, ketika Yu Hongwen berulang kali meninjau jarum Huyang 9 putaran, dia menemukan bahwa metode akupuntur ini sebenarnya tidak lengkap. Ternyata, 9 putaran, dalam akupuntur Jiushuan Huyang bukan berarti 9 jarum, melainkan perkembangan efek terapeutik, dengan total 9 tingkatan. Hanya ketika Anda mencapai tingkat ke-9 Anda dapat benar-benar kembali ke matahari untuk menyelamatkan Ni, dan melintasi jiwa antara hidup dan mati. Dengan level Yu Hongwen saat ini, dia hanya bisa melakukannya paling banyak hingga putaran ke-7. Dia menghabiskan 2 tahun tidak dapat menemukan 2 putaran yang tersisa. Jadi ketika dia mendengar Hu Weiping mengatakan bahwa seseorang telah melakukan jarum Huyang 9 putaran, dia secara khusus bertanya kepada Hu Weiping berapa total jarum yang telah diberikan orang tersebut. Jawaban Hu Weiping adalah 12. 12 jahitan adalah 3 jahitan lebih banyak dari 9 jahitan. Ini bukan hanya peningkatan kuantitas, tetapi juga berarti bahwa orang yang menggunakan jarum 9 putaran yang telah lama memahami arti 9 putaran. Saat itu, Yu Hongwen memutuskan bahwa dia harus memuja Lu Yun sebagai gurunya. Melihat gurunya begitu bersemangat, Hu Weiping berkata tanpa daya, Guru, menurut saya tidak pantas untuk menemui Tuan Lu sekarang. Apa, kamu juga mulai menegosiasikan persyaratan denganku? Yu Hongwen berkata tidak senang. Ekspresi Hu Weiping tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru tersenyum pahit dan berkata, Guru, Anda telah salah paham. Maksud saya, jika Anda mengunjungi Tuan Lu tanpa alasan seperti ini, Tuan Lu mungkin tidak mau menerima Anda sebagai muridnya. Dia menjual tipuan di sini, dan tidak mengatakan bahwa Lu Yun telah memutuskan untuk mengajari mereka jarum 9 putaran kembali ke Yang. Yu Hongwen mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Saya pikir Guru, Anda harus memberinya bantuan terlebih dahulu. Bagaimana mengatakan? Hu Weiping tersenyum, mata kecil kedelai di bawah kacamata bundarnya berkilauan dengan kecerdasan, dan berkata, sejauh yang saya tahu, Tuan Lu memiliki saudara perempuan yang membuka aula Xinglin. Namun baru-baru ini, ada seorang pria buta yang dengan sengaja membuka klinik medis baru di seberang aula Xinglin, dengan harapan dapat menghancurkan aula Xinglin. Bagaimana seseorang bisa melakukan hal menjijikkan seperti itu? Hu Weiping memutar matanya dan berkata, saya pikir tidak peduli siapa itu, mereka harus menjualnya kepada Anda, Guru, untuk menyelamatkan muka. Jadi, lebih baik menunggu sampai pusat medis baru dibuka dan Anda pergi dan memalunya, secara langsung, sehingga kamu bisa memberikannya kepada Guru. Tuan Lu adalah bantuan. Yu Hongwen tiba-tiba menepuk pahanya dan berkata, ide yang sangat bagus. Aku akan memberitahumu bahwa kamu pintar, jadi ayo kita lakukan ini. Saat klinik medis baru orang buta itu dibuka, kamu akan datang dan menjemputku sendiri. Oke, ketika Hu Weiping meninggalkan kediaman Yu Hongwen, dia merasa seperti melayang ketika dia berjalan, dan dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Li Kuan, bagaimanapun juga, aku, Hu Weiping, adalah yang lebih baik. Hu Chao bertanya, ayah, apa yang Tuan Yu katakan? Tunggu saja dan lihat pertunjukan bagusnya. 2 hari kemudian, si Hetang Li Kuan terbuka. Dalam 2 hari terakhir, dia tidak hanya menghubungi banyak rekan muridnya, tetapi juga bekerja keras dalam publisitas. Jadi pada hari pembukaannya sangat populer. Lin Qingtan merasa tidak nyaman seperti yang dia inginkan. Jika Lu Yun tidak menghiburnya, dia bahkan tidak ingin membuka pintu aula Xinglin hari ini. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba menarik perhatiannya. Xiao Jing, ada apa denganmu? Mata Lin Qingtan membelalak kaget karena dia benar-benar melihat He Jing berjalan keluar dari seberang si Hetang. Xiao Jing, bukankah kamu mengatakan kamu akan mengikuti ujian masuk pascasarjana? Lin Qingtan sudah memiliki firasat akan sesuatu dan bertanya dengan wajah jelek. He Jing tampaknya kurang percaya diri, dan berkata dengan tatapan mengelak, maaf, Saudari Lin, karena Dr. Li berjanji akan menaikkan gaji saya 3 kali lipat. Bagaimanapun, He Jing masih muda dan keterampilan medisnya tidak terlalu tinggi. Dia hanya bisa duduk di klinik sendirian.
Ketika dia menghadapi penyakit yang lebih sulit, dia perlu mencari bantuan dari Lin Qingtan. Namun, Li Kuan masih bersedia membayar 3 kali lipat gajinya untuk mempekerjakannya, tidak ada alasan lain selain dengan sengaja membuat Lin Qingtan merasa jijik. Kakakmu berani menamparku kan? Oke, kalau begitu aku akan memburu orang-orang yang sudah kamu budidayakan selama setahun di depanmu dan lihat apa yang kamu lakukan. Ini disebut pembunuhan dan pembunuhan hati. Tindakan Li Kuan tidak bisa digambarkan sebagai tindakan yang kejam. Lin Qingtan benar-benar merasakan sakit di hatinya, jika He Jing benar-benar mengundurkan diri dan melanjutkan ke sekolah pasca sarjana, dia tidak akan banyak bicara dan bahkan akan menyemangati He Jing. Tetapi, He Jing sebenarnya berlari ke seberang si Hetang karena Li Kuan menawarinya gaji 3 kali lipat. Mungkinkah kultivasi dan kebaikan saya kepada Anda selama setahun terakhir tidak sebanding dengan 3 kali lipat gaji Li Kuan? Dada Lin Qingtan terasa sesak. Mengingat adegan di mana gadis yang baru saja lulus itu menemui jalan buntu dan bersumpah di hadapannya bahwa dia bersedia belajar lagi dan mengubah cara hidupnya, Lin Qingtan hanya merasa konyol. Saat ini, dia dianggap sebagai orang yang dilatih olehnya, tetapi dia mundur. Untuk menggunakan ungkapan yang lebih kejam untuk menggambarkannya, dia menindas tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Melihat ekspresi tertekan saudara perempuan keduanya, Lu Yun merasakan kepedihan di hatinya, tapi yang lebih penting, dia merasa kedinginan. He Jing, kan, aku ingat kamu, Lu Yun berkata dengan dingin. Oh, suatu kehormatan bagimu untuk mengancam seorang gadis. Pada saat ini, Li Kuan berdiri, dengan ekspresi lurus dan menakjubkan, dia memegang He Jing di belakangnya dan berkata, Nona He, kamu benar. Tempat seperti Sing Lintang yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Tidak apa-apa tidak menunggu. Li Kuan, apa katamu? Apakah aku memperlakukanmu dengan buruk ketika kamu berada di aula Singlin? Lin Qingtan benar-benar marah. Dia telah melihat orang berbohong dengan mata terbuka, tapi dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti Li Kuan. Li Kuan mencibir, kamu tahu apakah kamu telah memperlakukan kami dengan buruk atau tidak? Dia sengaja meninggikan suaranya saat mengucapkan kata-kata ini, sehingga orang banyak di sekitarnya bisa mendengarnya dan melirik Lin Qingtan dengan kesal. Tentu saja mereka memilih untuk mempercayai Li Kuan, karena Li Kuan adalah murid dari ahli pengobatan Tiongkok dan tidak perlu berbohong. Lin Qingtan berkata dengan marah, Li Kuan, kamu bilang aku memperlakukanmu dengan buruk, kenapa kamu tidak memberiku alasan? Li Kuan mencibir dan tidak berkata apa-apa. Ia hanya ingin dengan sengaja mendiskreditkan Lin Qingtan dan membangkitkan kebencian publik terhadap Lin Qingtan. Alasannya, apakah ini penting? Tidak penting sama sekali. Li Kuan bahkan tidak perlu menjelaskan alasannya, karena dia tidak bisa mengatakannya, tetapi dia telah mencapai efek yang diinginkan. Ada kemarahan di mata Lu Yun, dan dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata, jika kamu berani memfitnah adikku, apakah kamu yakin aku akan menamparmu? Tapi yang tidak disangka Lu Yun adalah Li Kuan justru berinisiatif menepuk wajahnya dan berkata, ayo, tampar dirimu dengan keras, biarkan semua orang melihat betapa kasarnya orang-orang di aula Singlin, dan maniak kekerasan sepertimu, siapa yang berani membiarkanmu menemui dokter? Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan di sekitarnya langsung meledak. Jika kamu tidak bisa bicara, ambil tindakan saja. Sing Lintang benar-benar kuat. Haha, orang seperti ini masih menjalankan klinik medis. Kamu suka sekali memukuli orang, kenapa tidak membuat geng saja? Bahkan naga brachialis bunga pun tidak bisa mengalahkanmu. Terakhir kali saya menemui dokter di Singlin Hall, anak ini melompat keluar untuk menimbulkan masalah dan bahkan menamparkan Dr. Li. Ya, saya juga hadir. Orang ini menunda pengobatan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu baru berusia 1 atau 2 tahun. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Terlalu banyak, terlalu banyak. Jika Singlin Hall tidak ditutup, itu tidak bisa dimaafkan. Petik 2, petik 2. Dalam sekejap, opini publik dengan cepat bergejolak. Apalagi jika menyangkut masalah gadis kecil, bisa menggugah simpati semua orang, dan simpati tersebut kini berubah menjadi amarah. Kata-kata orang menakutkan, ludah saja dari orang-orang ini sudah cukup untuk menenggelamkan Lu Yun. Lin Qingtan menarik lengan Lu Yun dengan wajah pucat dan berkata, menurutku, sebaiknya kita menutup aula Singlin dulu untuk menghindari pusat perhatian. Dia tahu betapa kejamnya orang-orang ini, dan dia benar-benar tidak tahan melihat Lu Yun kecil dimarahi. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi dingin, kakak kedua, kita tidak bisa mundur sekarang, bahkan satu langkah pun, jika tidak mereka akan semakin berpikir bahwa kita bersalah, dan mungkin balai Singlin akan dihancurkan oleh mereka. Lu Yun tidak marah, tetapi, dia sedang menunggu. Tunggu sampai kebenaran terungkap, tunggu kebenaran terungkap. Akhirnya, sebuah suara lemah terdengar dari kerumunan, kamu berbicara omong kosong. Kakak laki-laki adalah orang yang baik. Kakaklah yang menyelamatkan nyawa Xiao Xiao. Semua orang melihat, itu adalah gadis kecil yang didiagnosis menderita sindrom panas oleh Li Kuan. Wanita itu berjalan keluar sambil menggendongnya dan berbicara mewakili Lu Yun, pengasuh benar, Dr. Lu adalah orang yang baik. Jika bukan karena Dr. Lu hari itu, anak kecilku akan mati di saat itu juga, tangan Dr. Dukun Li Kuan ini. Wanita itu menunjuk ke arah Li Kuan dengan marah. Wow, kerumunan kembali bergemuruh. Apa yang terjadi? Mengapa jari itu tiba-tiba menunjuk ke arah Dr. Li lagi? Seseorang mengingatkan, Bibi,
kamu harus menjelaskan bahwa anak laki-laki bernama Lu inilah yang menunda perawatan medis putrimu hari itu. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, bukan itu yang kamu lihat. Anakku menderita sindrom dingin, bukan sindrom panas. Itu karena dukun Dr. Li Kuan membuat diagnosis yang salah. Mata semua orang langsung tertuju pada Li Kuan. Mungkinkah kita salah paham? Karena kedua pihak terlibat, tidak mungkin mereka bisa membantu Lu Yun, sang pembunuh, berbohong, bukan? Setetes keringat tiba-tiba membasahi pelipis Li Kuan. Memang di luar dugaannya bahwa seorang wanita akan melompat keluar dan menimbulkan masalah saat ini. Tapi segera, Li Kuan menjadi tenang, otaknya berputar dengan cepat, lalu dia bertepuk tangan dan berkata, bagus sekali, Lin Qingtan, gerakanmu sangat bagus. Tinggi, semua orang bingung. Lin Qingtan juga tampak bingung. Dengarkan saja, Li Kuan berkata, Lin Qingtan, aku tahu kamu sudah lama tidak menyukaiku, jadi kamu membuat jebakan lebih awal untuk dengan sengaja merusak reputasiku. Ibu dan anak ini pada dasarnya adalah aktor yang kamu undang. Aktor, saat Li Kuan selesai berbicara, mata semua orang tiba-tiba terfokus. Dengarkan saja, Li Kuan terus berkata, hari itu di Aula Xinglin, semua orang melihat betapa tidak nyamannya gadis ini karena kepanasan. Sekarang wanita ini benar-benar berani mengatakan bahwa putrinya menderita sindrom dingin. Apakah menurutnya semua orang bodoh? Juga, wanita ini menyebut saya seorang dukun dan berkata bahwa anak laki-laki bernama Lu ini menyelamatkan nyawa putrinya. Bukankah itu berarti murid saya dari ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang hebat tidak memiliki keterampilan medis yang sebanding dengan seorang pria di keluarganya, awal 20-an? Bocah berbulu, menurutmu itu mungkin? Jadi, mereka bukan aktor, siapa? Li Kuan berteriak keras, dan kemudian membuat ekspresi tertekan. Saya tidak peduli bagaimana orang lain merusak reputasi saya. Lagi pula, saya, Tuan Li, sama sekali tidak menghargai reputasi palsu itu. Tapi yang paling menyakitkan bagi saya adalah gadis kecil seperti ini sebenarnya diperkosa oleh orang-orang ini, orang dengan niat buruk. Benarkah hati nuranimu tidak akan terluka jika ada yang memanfaatkanmu? Li Kuan berbicara dengan benar dan suaranya sangat kuat, langsung menyulut kemarahan orang-orang di sekitarnya. Kemudian, segala macam pelanggaran terjadi. Tidak hanya pelecehan terhadap Lin Qingtan dan Lu Yun, tetapi juga pelecehan terhadap wanita. Sungguh femme fatale, dia bahkan memanfaatkan putrinya sendiri. Berapa banyak uang yang kamu terima dari Xing Lintang? Kamu tidak pantas menjadi seorang ibu. Semua orang di Aula Xinglin akan mati. Petik 2, petik 2. Wanita itu juga tidak menyangka bahwa dia akan diserang oleh orang-orang ini dengan segala macam kata-kata hanya karena berdiri dan mengucapkan kata-kata yang adil, dan dia merasa putus asa. Dia dulunya adalah pendukung setia Li Kuan, tetapi karena Li Kuan salah mendiagnosis penyakit putrinya terakhir kali, dia tidak lagi percaya pada Li Kuan. Tapi dia tidak bisa mempercayai keterampilan medis Li Kuan. Baru pada hari ini wanita itu akhirnya melihat dengan jelas bahwa Li Kuan tidak hanya buruk dalam keterampilan medis, tetapi juga seorang sampah yang tidak memiliki integritas moral. Bagaimana orang seperti itu layak menjadi dokter? Wanita itu tidak punya pilihan selain menutup telinga putrinya agar tidak mendengar kata-kata kotor itu. Pada saat ini, kemarahan di mata Lu Yun juga melonjak pesat. Adegan ini sangat mirip. Di grup King Cheng, ada juga sekelompok penonton yang tidak punya pikiran, yang menghasut emosi mereka hanya dengan beberapa kata dan menjadi sasaran segala macam pelecehan dan fitnah. Apakah penduduk kerajaan naga begitu mudah dibodohi? Lu Yundun merasa sedih di dalam hatinya, dan tidak bisa tidak memikirkan para prajurit yang menjaga perbatasan. Mereka bertempur sampai mati untuk melawan musuh asing, tetapi mereka tidak mampu menghadapi serangan verbal dari orang-orang bodoh ini. Betapa menyedihkan. Saudara muda Li, bukankah si hetangmu dibuka hari ini? Mengapa semua orang terlihat sangat marah? Pada saat ini, tiba-tiba suara kayak seorang pria parubaya terdengar di luar kerumunan. Baru pada saat itulah semua orang berhenti mengumpat dan berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Ternyata itu adalah Ding Yongfeng, Direktur Rumah Sakit Rakyat Kota Jiangcheng. Apakah dia di sini untuk merayakan pembukaan si hetang? Li Kuan bergegas maju dan berkata, Saudara Ding, terima kasih banyak telah datang membantu saya. Saya punya masalah kecil di sini, tetapi sudah terselesaikan. Selesaikan saja. Ding Yongfeng mengangguk, menatap Lu Yun dan yang lainnya dengan santai, lalu memasuki si hetang. Tidak lama kemudian, beberapa orang lagi datang, dan semuanya adalah direktur departemen atau lebih tinggi dari rumah sakit besar. Tiba-tiba ada kerumunan besar. Berkumpulnya para petinggi di bidang medis ini pasti akan menjadi pesta medis yang mengejutkan Jiangcheng. Kedatangan pemain besar berikutnya mendorong popularitas si hetang langsung ke puncaknya. Direktur Biro Kesehatan Kota Jiangcheng, Yan Changsheng. Saya melihatnya berjalan seperti naga dan harimau dengan angin musim semi di wajahnya. Dia sepertinya memberitahu semua orang dengan tindakannya, lihat, ini adalah klinik pengobatan Tiongkok yang dibuka oleh sesama siswa junior saya. Ini benar-benar dapat dipercaya, jadi Anda dapat merasa bebas untuk datang ke sini untuk menemui dokter. Bisa dibayangkan betapa bersemangatnya semua orang. Ini adalah energi dari ahli pengobatan Tiongkok. Inilah hubungan menakutkan Li Kuan. Namun, sebaliknya, Aula Xinglin di seberangnya tampak sangat kecil.
Wajah cantik Lin Qingtan pucat, dan setiap kali ada pukulan besar datang, hatinya akan bergetar hebat. Dia menduga Li Quan akan menekannya hari ini, tetapi dia tidak menyangka Li Quan akan menekannya begitu keras, tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi balas Xinglin di sini. Kerja keras selama 2 tahun akhirnya sia-sia. Li Quan melihat orang-orang hampir tiba, jadi dia berkata dengan lantang, semuanya, saya telah mengundang saudara-saudari saya ke sini hari ini hanya untuk memberi manfaat bagi semua orang. Semua orang di sini hari ini dapat datang ke Sihetang saya untuk pemeriksaan fisik gratis. Ledakan, kerumunan kembali bergemuruh. Nama-nama besar di bidang medis ini biasanya bahkan tidak bisa dihubungi. Tak disangka, kini mereka rela melakukan pemeriksaan fisik gratis. Ini sungguh berita bagus. Begini, Dr. Li memiliki gaya seorang dokter yang hebat. Tidak seperti beberapa orang yang tidak memiliki kemampuan, mereka hanya memukuli orang. Mulai sekarang, kita semua akan datang ke Sihetang untuk berobat. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan pergi ke Xinglintang, yang akan menyebabkan Xinglintang tutup. Sambil berteriak dan mengumpat, orang-orang ini mengantri panjang menunggu ahli medis memeriksa jenazahnya. Li Quan melirik ke arah aula Xinglin dan mencibir, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh. Zhao Mo, untuk apa dia di sini? Zhao Mo juga berasal dari sekolah yang sama dengan Li Quan, tetapi hubungan mereka tidak baik. Konon dia sekarang adalah wakil direktur sebuah rumah sakit di ibu kota provinsi. Yang membuat Li Quan bingung adalah dia jelas tidak menghubungi Zhao Mo, jadi mengapa dia datang ke sini? Mungkinkah rekan murid lainnya memberitahu dia dan datang membantu? Jika itu masalahnya, Li Quan masih bersedia mengubah permusuhan menjadi persahabatan, tetapi ketika dia pergi menemuinya, dia menemukan bahwa Zhao Mo tidak datang untuknya sama sekali, tetapi berada di sisi aula Xinglin. Apakah Anda Nona Lin Qingtan? Zhao Mo melihat ke plakat di atas pusat medis dan bertanya lagi pada Lin Qingtan. Lin Qingtan mengangguk, dengan ekspresi bingung di wajahnya, tidak memahami maksud orang tersebut. Zhao Mo tersenyum dan berkata, benar. Zhao Mo berdiri diam ke arah aula Xinglin tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menggunakan tindakan untuk mengekspresikan posisinya. Meskipun Lin Qingtan bingung, dia tidak berminat untuk bertanya secara detail. Dia hampir setengah khawatir tentang insiden Sihetang. Yang paling penting adalah ada banyak orang di sisi yang berlawanan, dan mereka semua adalah orang-orang hebat. Bahkan jika ada satu orang di sini yang membantu mendukung adegan tersebut, itu hanya setetes air dalam ember. Setelah beberapa saat, orang lain tiba-tiba datang. Ketika dia melihat Zhao Mo, dia segera pergi untuk berbicara dengannya dan berkata, bagaimana kabarnya? Bukankah orang itu, Hu Weiping, sudah datang? Zhao Mo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak tahu peluang apa yang dia ceritakan kepada kita. Itu misterius. Bukannya kamu tidak tahu karakter pria itu dan kamu hanya suka pamer. Tunggu dan lihat saja. Ngomong-ngomong, kenapa lawan main Sihetang sibuk sekali? Li Quan memanggil separuh muridnya untuk membantunya. Apakah ini kurang menarik? Yah, kalau begitu pihak kita benar-benar lemah. Kuharap Hu Weiping tidak menjadi jebakan. Kedua orang ini adalah rekan medis yang telah berjanji kepada Hu Weiping bahwa mereka akan datang untuk membantu Xinglin Hall mengadakan pertunjukan. Mereka bertiga sebelumnya adalah teman sekamar dan memiliki hubungan dekat, jadi mereka tidak percaya Hu Weiping akan memanggil mereka tanpa alasan untuk menipu mereka. Tetapi, tekanannya sangat besar. Meskipun sosok di hadapanku belum tentu memiliki prestasi yang jauh lebih tinggi dari diriku, namun jumlahnya sangat banyak sehingga menakutkan untuk berkumpul. Lihatlah dirimu lagi. Sulit untuk dijelaskan dalam satu kata. Wajah Li Quan langsung berubah jelek ketika dia melihat kedua orang ini benar-benar membantu pihak lain. Ding Yongfeng dan Yan Changsheng mendengar keributan itu, dan ketika mereka keluar untuk melihatnya, wajah mereka menjadi gelap. Ding Yongfeng berkata, Zhao Mo, saya telah lama mendengar bahwa kalian berdua berselisih dengan saudara muda Li Quan, tetapi Anda tidak perlu memilih waktu ketika rumah sakit saudara muda Li Quan dibuka dan datang ke sini untuk menimbulkan masalah, kanan. Menurutnya, Zhao Mo dan Zhao Mo sengaja mencari masalah saat mereka berdiri berhadapan. Yan Changsheng bahkan langsung memerintahkan, jika kamu masih mengenali kami sebagai sesama murid, segera pergi ke Sihetang. Mereka berdua telah bersama guru mereka Yu Hongwen sejak awal, dan mereka setara dengan peran sebagai kakak laki-laki, jadi apa yang mereka katakan sangat agung. Zhao dan Mo tiba-tiba merasakan tekanan besar datang pada mereka, berpikir dalam hati, Hu Weiping, kamu adalah pembunuh ribuan pedang, mengapa kamu tidak bisa datang? Untung, pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba datang dari kejauhan. Ding Yongfeng, Yan Changsheng, kalian berdua begitu agung. Apa menurutmu lelaki tua sepertiku ini sudah mati? Tiba-tiba, semua orang melihat ke arah percakapan, dan ekspresi mereka berubah drastis. Saya melihat seorang lelaki tua berkemeja putih, ditemani Hu Weiping, berjalan cepat menuju sisi ini. Itu adalah Yu Hongwen, ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Guru, Ding Yongfeng dan yang lainnya langsung terkejut dan buru-buru menyapa mereka dengan hormat. Tanpa diduga, Yu Hongwen melepaskan tangan mereka dengan marah dan berkata, pergilah, aku, Yu Hongwen, tidak pernah mengajar siswa sepertimu. Guru, apa yang terjadi? Ding Yongfeng dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat gurunya begitu marah.
Yu Hongwen mengabaikan mereka, tetapi langsung melangkah melintasi kerumunan dan mendatangi Lu Yun. Dia membungkuk dengan penuh hormat dan berkata, "Tuan Lu, terimalah saya sebagai murid Anda." Wow, seolah-olah seember air dingin tiba-tiba dituangkan ke dalam minyak mendidih, dan badai melanda hati setiap orang dalam sekejap. Apa yang baru saja mereka dengar? Guru mereka, Yu Hongwen, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, sebenarnya ingin memuja junior muda ini sebagai gurunya. Guru, apakah ini gila? Mata Ding Yongfeng membelalak dan dia berkata, "Guru, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menerima anak ini sebagai gurumu?" Jika gurunya memuja Lu Yun sebagai gurunya, bukankah mereka, seperti mereka, ingin menyebut Lu Yun sebagai gurunya? Bagaimana ini mungkin? Namun, sebelum Ding Yongfeng selesai berbicara, dia tiba-tiba ditampar keras oleh Yu Hongwen, lancang sekali. "Kapan saya berbicara dengan Tuan Lu? Kapan giliran Anda untuk menyela, orang buta seperti Anda?" Ding Yongfeng sangat ketakutan bahkan tidak berani kentut. Meskipun dia adalah direktur rumah sakit rakyat kota Jiangcheng dan memiliki status tinggi, dia akan selalu menjadi murid di depan Yu Hongwen. Tidak ada diskusi tentang mencambuk Anda. Pada saat ini, Yu Hongwen membungkuk hormat lagi kepada Lu Yun dan memohon lagi, "Tuan Lu, terimalah saya sebagai murid Anda." Lu Yun berkata dengan ekspresi dingin, "Mari kita tidak membicarakan masalah perekrutan murid untuk saat ini. Mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu." Dia menghela nafas berat. "Akhirnya, Anda semua akhirnya memperhatikan saya, bukan?" Nafas ini membuatku merasa sangat tidak nyaman. Kemarahan Lu Yun yang telah lama ia pendam akhirnya meledak. Ia bergegas mendekat, meraih kerah baju Li Kuan dan menyeretnya ke tanah. "Dasar bajingan, bersujud dulu kepada saudara perempuanku yang kedua 20 kali." Bang bang bang, Lu Yun menahan kepala Li Kuan dan membantingnya ke tanah dengan ganas, dengan kemarahan yang mengerikan melonjak di matanya. "Adikku yang kedua adalah orang yang sangat baik, tapi kamu, bajingan, masih tega mengganggunya. Dengan nada ini, beritahu aku bagaimana cara menelannya, ya." Bang bang bang, kepala Li Kuan langsung berdarah, tapi Lu Yun tidak berniat berhenti sampai dia bersujud 20 kali, lalu menyeret Li Kuan ke wanita itu dan menekan kepalanya ke bawah lagi. 20 koutou ini untuk bibi dan putrinya. Kamu tidak hanya berhutang maaf pada mereka, kamu juga berhutang nyawa pada mereka. Bagaimana kamu bisa membayarnya kembali? Bang bang bang, 20 dering lagi. Li Kuan pingsan karena kesakitan. Tapi saat ini, Lu Yun mengeluarkan jarum perak, menusukkannya ke titik Bai Hui Li Kuan, dan berkata dengan marah, "Apakah aku membiarkanmu pingsan?" Li Kuan yang pingsan, terbangun kembali dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ini benar-benar penyiksaan. Jelas sekali rasa sakitnya sudah melebihi batas daya tahan tubuhnya, namun ia harus tetap terjaga dan terus menahan rasa sakitnya. Dahi Li Kuan hancur. Tapi apakah Lu Yun akan bersimpati padanya? Tidak akan. Pembunuh seperti ini tidak pantas mendapatkan simpati sama sekali. "Aku memintamu untuk bersujud 40 kali, maukah kamu menerimanya?" Lu Yun berkata dengan marah. Meskipun kepala Li Kuan hancur, mulutnya tiba-tiba menjadi keras dan dia terus menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa sekali dia mengakuinya hari ini, hidupnya akan hancur total. "Oke, karena kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya untukmu." Mata Lu Yun dingin, dan lebih dari selusin jarum filifom tiba-tiba muncul di tangannya, dan dengan cepat menembus titik akupuntur tubuh Li Kuan dengan teknik akupuntur yang sangat aneh. Siswa Yu Hongwen di sekitarnya, yaitu Ding Yongfeng dan yang lainnya, tiba-tiba terlihat terkejut. Mengapa akupuntur ini terlihat canggung, namun terasa familiar? Tiba-tiba, tubuh semua orang gemetar. Ini adalah versi kebalikan dari teknik akupuntur 9 putaran yang mengembalikan. Teknik akupuntur yang dilakukan oleh Lu Yun adalah versi kebalikan dari jarum yang pengembalian 9 putaran. Kembali ke yang untuk menyelamatkan Ni, dan melintasi jiwa antara hidup dan mati. Jika jarum Huyang 9 putaran digunakan dalam arah lurus, itu adalah teknik akupuntur yang menyelamatkan nyawa, tetapi bila digunakan dalam arah sebaliknya, itu adalah teknik akupuntur pemancar jiwa. Ketika ke-12 jarum diterapkan secara mundur, orang yang menerima jarum tersebut akan benar-benar terpana. Lu Yun terlihat memegang Li Kuan dengan satu tangan, dan memasukkan jarum dengan cepat dengan tangan lainnya, dan dalam sekejap dia mencapai jarum ke-10. Seluruh tubuh Li Kuan bergerak-gerak. Rasa sakit ini tidak hanya datang dari tubuh, tetapi juga dari jiwa, seolah-olah ada jarum panjang yang tajam menusuk otaknya. Semua orang di sekitar benar-benar tercengang. Pertama, mereka dikejutkan oleh kekejaman Lu Yun. Kedua, mereka tidak dapat membayangkan bahwa ada jarum ke-10 di jarum yang berputar 9. Mungkinkah teknik akupuntur yang saya pelajari selama beberapa dekade terakhir semuanya salah? Mungkin Yu Hongwen bisa menjawab pertanyaan mereka, tapi saat ini, lelaki tua itu tidak berniat menjawabnya untuk mereka, karena dia sendiri begitu bersemangat hingga wajahnya memerah. Jika Anda mendengar kebenaran di pagi hari, Anda akan mati di malam hari. Dia tidak menyangka akan melihat versi lengkap dari jarum Huyang 9 putaran di tahun-tahun terakhirnya. Bahkan jika Lu Yun tidak menerimanya sebagai muridnya, dia akan puas selama dia bisa menyelesaikan membaca rangkaian akupuntur ini, teknik hari ini. Yu Hongwen tidak sabar untuk melihat seperti apa jarum ke-12 yang legendaris itu. Namun,
dia sepertinya lupa bahwa jika ke-12 jarum Lu Yun dimasukkan, muridnya Li Kuan akan mati. Ah, aku bilang, tolong berhenti menyiksaku. Li Kuan akhirnya tidak dapat menahan rasa sakitnya lagi, jadi dia mengakui segalanya mulai dari kesalahan diagnosis gadis kecil hari itu hingga pencemaran nama baik yang disengaja di Aula Xinglin hari ini, dan memulihkan kepolosan Lin Qingtan dan kepolosan wanita itu. Ketika mereka mendengar bahwa inilah hasilnya, semua orang tercengang. Langsung, ini adalah kemarahan yang tak ada habisnya. Untungnya, mereka sangat percaya pada Li Kuan. Mereka tidak mengira dia adalah sampah yang tidak tahu malu dan lembut. Melihat Lu Yun menyiksa Li Kuan dengan sangat keras barusan, semua orang bersimpati pada Li Kuan, tapi sekarang, mereka berharap dia segera mati. Lu Yun merasa lega, menoleh ke arah Lin Qingtan dan berkata, "Kakak kedua, sudah kubilang, selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu." Sangat mudah untuk membunuh Li Kuan, tetapi Lu Yun tidak dapat membunuhnya secara langsung. Yang dia inginkan adalah kebenaran, jika tidak, bahkan jika dia membunuh Li Kuan, itu hanya akan menarik perhatian. Adik laki-laki, Lin Qingtan tidak tahan lagi dan melemparkan dirinya ke pelukan Lu Yun dengan air mata berlinang. "Kakak kedua, begitu banyak orang yang menonton. Bagaimana kamu terlihat menangis? Lihat, riasanmu hilang semua." Lu Yun berkata dengan nyaman. Lin Qingtan menangis dan tersenyum, Oke, saya tidak akan menangis. Baru pada akhir hubungan hangat antara saudara kandung, Yu Hongwen berkata dengan getir, "Tuan Lu, tolong, bisakah Anda menerima saya sebagai murid Anda?" Dia benar-benar merasa menyesal sekarang. Itu sudah merupakan suntikan ke-10, dan dia hanya melewatkan 2 suntikan terakhir sebelum dia dapat melihat versi lengkap dari jarum pengembalian 9 putaran. Meskipun itu adalah versi terbalik, itu masih sangat bagus. Sayang sekali Li Kuan tidak bertahan. Dasar bajingan, tidak bisakah Anda memberikan kontribusi lebih banyak untuk tujuan medis? Yu Hongwen mengeluh dalam hatinya. Lu Yun melihat ekspresi serius Yu Hongwen, mengangguk dan berkata, "Saya dapat menerima Anda sebagai murid, atau saya dapat mengajari Anda jarum yang pengembalian 9 putaran, tetapi ada syaratnya. Anda harus bekerja sebagai dokter di rumah saudara perempuan saya, Xinglin Hall selama 3 tahun. Bukankah membuka klinik pengobatan tradisional Tiongkok memerlukan pengaruh seorang dokter terkenal? Dalam hal ketenaran, di Provinsi Jiangnan, siapa yang dapat dibandingkan dengan Yu Hongwen, ahli pengobatan tradisional Tiongkok? Selama dia ada di sana untuk berkonsultasi di Balai Xinglin, dalam waktu setengah bulan, nama Balai Xinglin pasti akan bergema di seluruh Provinsi Jiangnan." Yu Hongwen berkata dengan penuh semangat, "Saya bersedia. Selama Tuan Lu bersedia menerima saya sebagai muridnya, apalagi duduk di klinik selama 3 tahun, saya bersedia meskipun saya tinggal di Aula Xinglin sampai kematian saya." Hu Weiping di samping mengingatkan, "Guru, apakah Anda masih menelepon Tuan Lu?" Yu Hongwen segera bereaksi dan dengan cepat mengubah kata-katanya, "Siswa Yu Hongwen, temui Guru Lu." Saat dia mengatakan itu, dia hendak berlutut. Lu Yun buru-buru membantunya berdiri. Jika dia, seorang lelaki tua berusia 70-an, berlutut, apakah hidupnya akan dipersingkat? Tapi Hu Weiping pintar. Setelah panggilan guru Yu Hongwen, dia segera berlutut di depan Lu Yun. "Hu Weiping, beri hormat kepada guru." Petik 2, petik 2. Pria yang pintar. Tidak hanya itu, dia juga diam-diam menarik 2 orang di sebelahnya, Zhao Mo. Zhao Mo langsung mengerti dan buru-buru berlutut di hadapan Lu Yun dan berkata, "Temui tuannya." Di sisi lain, Ding Yongfeng dan yang lainnya tampak sedikit malu. Ketika mereka melihat Lu Yun melakukan 9 putaran jarum yang, mereka sudah mengerti mengapa gurunya bersikeras memujanya sebagai guru mereka. Tuan Lu ini jelas merupakan dokter ajaib. "Tua, guru, kami baru saja ditipu oleh Li Kuan. Mohon maafkan kami, guru," kata Ding Yongfeng sambil meringis. Yu Hongwen mendengus dingin, "Apa gunanya memohon padaku untuk memaafkanmu? Kamu harus memohon pada guru untuk memaafkanmu." Ketika Ding Yongfeng mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Bukankah maksud perkataan guru itu berarti dia tetap mengakui bahwa dirinya adalah muridnya dan membiarkan dirinya dipanggil guru Lu Yun? Semua orang segera berlutut dan berkata serempak, "Maafkan saya, guru." Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Tanyakan pada adik keduaku, kapan dia akan memaafkanmu sebelum kamu bangun lagi." Petik 2, petik 2. Si Hetang Li Kuan ditutup segera setelah dibuka, yang bisa dikatakan memecahkan rekor tercepat. Tidak hanya itu, yang lebih menarik lagi adalah izin medisnya dicabut oleh Biro Kesehatan. Tentu saja, dia tidak lagi merasa malu untuk mengatakan bahwa dia adalah murid Yu Hongwen. Adapun He Jing, kecuali dia berganti karir, tidak ada tempat baginya di Provinsi Jiangnan. Jika dia tidak meninggalkan Aula Xinglin, atau bahkan jika dia benar-benar mengikuti ujian masuk pasca sarjana, dia masih akan mengenal banyak petinggi medis di Provinsi Jiangnan berdasarkan hubungannya dengan Lin Qingtan. Selama Anda mengenal orang-orang ini, apa yang Anda inginkan jika Anda tidak memiliki rumah sakit tingkat atas? Sayang sekali dia mengambil satu langkah yang salah dan sudah terlambat baginya untuk menyesalinya sekarang. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dialah yang menyebabkannya. Sebaliknya, Xinglin Hall menjadi tontonan. Nama-nama besar di bidang medis yang biasanya tampil impresif justru berlomba-lomba datang menemui saya, meski giliran satu orang saja tidak cukup untuk satu hari. Tentu saja,
reputasi Xing Lintang dengan cepat menyebar. Dalam waktu kurang dari seminggu, pasien dari seluruh provinsi Jiangnan, termasuk beberapa dari provinsi lain, datang ke sini. Lagi pula, pemimpin Balai Xinglin adalah Yu Hongwen, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Lu Yun juga memenuhi janjinya dan mengajari Yu Hongwen jarum yang pengembalian 9 putaran. Sejujurnya, teknik akupuntur yang dianggap sebagai harta karun oleh semua orang ini sebenarnya hanyalah salah satu dari sekian banyak teknik akupuntur yang dikuasai Lu Yun. Tidak perlu mengajarkan teknik akupuntur lainnya kepada Yu Hongwen sekarang, karena jarum Huyang 9 putaran saja sudah cukup untuk dia pelajari untuk sementara. Namun, yang paling mengejutkan Lu Yun, dan yang paling mengejutkan semua orang, adalah orang yang paling cepat mempelajari jarum 9 putaran yang bukanlah Yu Hongwen, melainkan Lin Qingtan. Ketika dia melihat Lin Qingtan dengan terampil melakukan teknik jarum yang 9 putaran, bahkan Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Sialan, saudari kedua, apakah kamu begitu hebat?" Lin Qingtan menggaruk kepalanya dan berkata, "Teknik akupuntur ini tidak sulit dipelajari. Sebenarnya, saya pernah melihat Anda menggunakannya pada Li Kuan hari itu, jadi saya hampir mengingatnya." Yu Hongwen, Hu Weiping, Ding Yongfeng. Yang sulit dipelajari tentang akupuntur Jiushuan Huyang bukanlah titik akupunturnya sama sekali, karena titik akupunturnya hanya sedikit. Setiap orang adalah praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, dan titik akupuntur pada tubuh manusia sudah dipahami dengan baik. Kesulitannya terletak pada pendekatan lapis demi lapis. Untuk mencapai efek putaran ke-9, Anda perlu berlatih teknik memasukkan jarum berulang kali, yang semuanya membutuhkan waktu untuk terakumulasi. Saat Yu Hongwen dan yang lainnya masih berlatih keras, Lin Qingtan telah mempelajarinya, dan mengatakan bahwa metode akupuntur ini tidak sulit. Kekuatan kalimat ini seperti mengatakan kepada Hang Zhou Ma bahwa dia belum pernah menyentuh uang. Hanya ledakan. Lu Yun mendapat inspirasi dan tiba-tiba berkata kepada Lin Qingtan, "Kakak kedua, izinkan saya melakukan serangkaian teknik akupuntur lainnya untuk melihat seberapa banyak yang dapat Anda pelajari." Saat dia berbicara, dia menemukan sebuah manekin. 7 jarum filiform menembus titik akupuntur pada tubuh model seperti air mengalir, dan setiap metode injeksi berbeda. Ketika Yu Hongwen melihat pemandangan ini, setiap helai rambutnya gemetar, dan dia berseru, 7 duri gerbang hantu. Ini adalah 7 duri gerbang hantu. Akupuntur 7 ketukan gerbang hantu, seperti akupuntur Jiushuan Huyang, keduanya merupakan teknik akupuntur yang telah hilang. Dan, ada 7 jarum dalam akupuntur 7 ketukan Guimen dan 12 jarum dalam akupuntur Jiushuan Huyang. Untuk mencapai efek terapeutik yang sama, jumlah jarum yang digunakan lebih sedikit, yang berarti teknik akupuntur lebih sulit. Lu Yun memandangnya sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Yu memang berpengetahuan luas." Yu Hongwen merasa tersanjung dan buru-buru membungkuk dan berkata, "Guru Lu, panggil saja saya Xiao Yu. Saya benar-benar tidak tahan dengan gelar Tuan Yu. Kita semua sangat akrab satu sama lain, jadi kamu tidak perlu bersikap pendiam di depanku." "Tidak, tidak, sekali kamu menjadi guru, kamu akan selalu menjadi seorang ayah. Ini aturannya. Kamu orang tua yang kolot." Lu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Guru Lu," Xiao Yu ingin bertanya, "seberapa banyak yang kamu ketahui tentang akupuntur semacam ini?" Jarum pengembalian yang 9 putaran sudah menakjubkan. Selama orang awam mempelajari trik ini, itu sudah cukup untuk menjadi seorang dokter terkenal. Tapi yang tidak disangka Yu Hongwen adalah gurunya benar-benar menggunakan 7 ketukan gerbang hantu. Sulit baginya untuk tidak bersemangat. Lu Yun menghitung dengan jarinya dan berkata, "Tidak terlalu banyak, mungkin hanya 20 atau 30 jenis." 20 atau 30 jenis. Bukankah itu berlebihan? Ini jelas bertentangan dengan arus. Yu Hongwen hampir menunduk dan menatap Lu Yun dengan ekspresi aneh. "Guru, kamu terlalu sok." Lu Yun benar-benar tidak berpura-pura. Saat itu, guru Tao Tua memberinya beberapa kotak rahasia akupuntur. Dia hanya mempelajari 20 atau 30 di antaranya, yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Saat keduanya berbicara, Lin Qingtan telah memasukkan jarum pertama. Meski tekniknya belum matang, tidak ada kesalahan. Sudut, kekuatan, dan kedalaman penyisipan jarum sama persis dengan milik Lu Yun. Suntikan ini cukup untuk dipelajari Yu Hongwen selama 3 hingga 5 hari. Setelah Lin Qingtan menyelesaikan jarum pertama, dia menutup matanya dan berhenti sejenak, seolah mengingat adegan ketika Lu Yun memasukkan jarum tadi. Bagaimanapun, Lu Yun tidak mengajarinya satu persatu, tetapi harus mengikat ke 7 orang tersebut sebelum membiarkan Lin Qingtan melakukannya. Sekitar 7 atau 8 menit berlalu sebelum Lin Qingtan memasukkan jarum kedua, yang juga akurat. Kemudian dia menutup matanya dan mengingat. Saat ini, Yu Hongwen membuka mulutnya karena terkejut, dan dia benar-benar mendapatkan jarum kedua. Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa dia terkejut terlalu dini. Lin Qingtan mengambil 1 jarum pada satu waktu, dan 6 jarum pertama dimasukkan dengan sangat akurat. Hanya jarum ke-7 yang menunjukkan sedikit penyimpangan. Lu Yun mengoreksinya dan bertanya, "Kakak kedua, bagaimana kamu bisa mengingat begitu banyak teknik akupuntur?" Pada saat ini, lebih dari 1 jam telah berlalu sejak Lu Yun melakukan 7 ketukan gerbang hantu untuk pertama kalinya, tetapi Lin Qingtan masih dapat mengingat teknik beberapa jahitan berikutnya, yang sungguh menakjubkan. Lin Qingtan tersenyum malu-malu dan berkata, "Saya tidak tahu.
Ketika saya mengingat hal-hal lain, ingatan saya tidak terlalu baik, tetapi selama itu melibatkan akupuntur, setelah membacanya sekali, saya dapat mengingatnya sedikit demi sedikit. Detailnya di dalam. Lu Yun berseru, kakak kedua, kamu benar-benar seorang jenius medis. Entah siapa yang berani mengatakan bahwa saudara perempuan kedua saya memiliki payudara besar dan tidak punya otak di masa depan. Wei Hao, harap secara sadar menghapus dua kata terakhir. Akhirnya, Lin Qingtan hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk menjadi mahir menggunakan 7 ketukan gerbang hantu. Lu Yun merasa malu dan berkata, kakak kedua, kamu telah membuatku merasa sangat frustrasi. Saat pertama kali mempelajari teknik akupuntur ini, aku butuh waktu sepanjang sore. Lin Qingtan melambaikan tangannya dengan rendah hati, memang begitu. Saya pikir saya harus bekerja lebih keras. Engah, di samping mereka, Yu Hongwen, Ding Yongfeng dan lainnya hampir tidak bisa menahan seteguk darah. Apakah kalian dua saudara kandung monster? Apakah ada orang yang menarik seperti Anda? Jika mereka diminta mempelajari rangkaian teknik akupuntur ini, mustahil mereka mempelajarinya tanpa waktu beberapa bulan. Tapi itu bagus untuk saudara-saudara ini. Yang satu menghabiskan sepanjang sore dan yang lainnya hanya menghabiskan 2 jam, tapi mereka masih terlihat tidak puas. Bagaimana kamu membiarkan kami hidup? Ya.